Ya, dan pemirsa berikut wawancara reporter TV One Khairon Syah dengan Kapus Litbang BIN Dr. Army Susandi mengenai sistem intelijen bencana atau SIBE yang berfungsi untuk monitoring bencana seluruh Indonesia dan membantu proses evakuasi agar berjalan dengan lancar. Ini bagaimana sih cara kerja sistem ini supaya bisa mendeteksi kebencanaan gitu seluruh Indonesia? Ya. Jadi sistem ini memang dedicated kita bikin khusus untuk Kabupaten Cianjur untuk bisa memetakan, memonitoring bencana, khususnya bencana gempa bumi, sekaligus juga bencana lainnya, termasuk diantaranya bencana hidrometeorologi. Nah, terakhir pada pukul 18.27 kita mendapatkan goyangan baru sebesar 2,4 skala Richter di wilayah Cianjur ini dengan kedalaman 18 km. Sistem ini juga menyimpan semua data kita selama 7 hari ke belakang, atau yang terbaru dalam 24 jam ke belakang. Semua data ini ada. Dan sistem ini kita sudah overlay semua data yang ada, termasuk data geologi maupun data perubahan tutupan lahan. Maka kita kenal dengan data bahaya. Ternyata Cianjur ini merupakan daerah yang bahaya, warna merah ini. Cukup tinggi sebenarnya, jadi memang daerah yang cukup rawan sebenarnya. Dan juga kalau kita lihat apa yang ada di atasnya, maka kita kenal dengan kerentanan. Artinya apa? Penduduknya mungkin berada pada kemiringan lereng atau mungkin dia berada pada rumah-rumah yang tidak tahan gempa. Sehingga kalau kita gabungkan antara bahaya dan kerentanan ini, maka timbullah risiko. Risikonya berarti risiko di wilayah ini cukup tinggi untuk bencana gempa ini. Jadi sistem ini sudah digital. Kita punya data seluruh Indonesia dan kita khusus buatkan dalam waktu yang cepat sekali untuk bisa dibangun sistem khusus untuk Kabupaten Cianjur. Nah, kemudian juga sistem ini juga kita juga tambahkan COVID-19 pada hari ini ada tambah kasus baru 19 kasus dengan terbanyak adalah Kabupaten Cianjur dan ini adalah masing-masing kasus pada hari ini. Jadi sangat komplit sekali. Jadi ada gempa bumi, ada hidrometeorologi yang digunakan untuk operasi. Kita harapkan operasinya nanti bisa aman dalam evakuasi atau pertolongan di wilayah yang tertimpa gempa bumi. Ya, Dok, ini untuk cara sistem kerja ini kalau seandainya yang ada patahan itu bisa terdeteksinya gimana, Dok? Ya, jadi memang sini ada patahan. Jadi kita lihat sini ada patahannya. Nah, ini patahan Cimandiri. Dia biasanya yang paling besar amplitudonya berada pada wilayah yang tidak jauh dari patahan. Bukan di patahannya, kira-kira katakanlah sekitar 6 kilo sampai 10 kilo dari setelah patahan itu wilayah yang paling besar amplitudonya. Simpangannya paling besar, sehingga dampak yang terjadi di sekitar sini jauh lebih besar dibanding di patahan sendiri. Dan itu juga sama terjadi di wilayah yang ada di Cianjur ini. Kita lihat sini, ini patahannya besar sekali. Ini patahan Cimandiri atau sesar Cimandiri dan kejadian banyak yang rusak itu adalah sekitar sini. Dan kelihatan warna-warna inilah adalah warna-warna di mana menunjukkan magnitudenya. Contoh yang besar adalah 5,5-6 di wilayah ini, 5-6 skala Richter. Kemudian yang ini adalah warna hijau 4-5 dan yang biru-biru yang kecil ini adalah di bawah 4 SR atau skala Richter. Jadi memang lokasinya tidak jauh-jauh dan kita harapkan magnitudenya ini tidak membesar. Dia biarkan lepas seperti melepaskan energi dengan angka di bawah 4 semuanya. Dan setelah itu diperkirakan menurut kami kemungkinan besar tidak akan muncul magnitudo yang lebih besar daripada yang kemarin itu. Ya. Dokter, ini kan selain itu kan untuk membantu proses evakuasi agar berjalan lebih baik. Nah, untuk esok hari ini ya, untuk proses evakuasi itu gimana keadaannya untuk mendeteksi alat ini? Untuk itu kita punya fitur yang kita sebut dengan fitur untuk bencana hidrometeorologi. Nah, kita sini jadi kita lihat di sini ada untuk cuaca ekstrim, banjir bandang, tanah longsor dan cuaca ekstrim. Jadi ada 4 cuaca ekstrim, banjir bandang, tanah longsor. Dan kita lihat ternyata di sini tidak ada menunjukkan dia statusnya awas atau siaga. Nah, sehingga kita nyatakan kondisi yang akan kita lakukan pada katakanlah dalam 5 hari ke depan itu aman. Jadi untuk proses evakuasi dan sampai hari ini cukup aman. Artinya tidak ada dot yang warna awas, yang merah, siaga, warna kuning, waspada, warna hijau. Jadi aman. Kalaupun ada maka kita sudah memberikan rekomendasinya. Rekomendasinya apakah dia tetap tenang, berbagi informasi atau berhati-hati sebagainya. Semua sudah tercatat. Jadi kalau ini diakses oleh orang lain siapapun, karena sudah kita buka sistem ini, maka itu memudahkan para stakeholder untuk melakukan operasi penanganan. Nah, di samping itu juga kita lengkapi dengan radar. Sistem ini juga mengakses radar sehingga radar cuaca.
Sekarang pada pukul 18.20 kita lihat 20. Nah ini cuaca tadi hujan sehingga kita tahu persis kita jangan melakukan apa-apa untuk proses atau evakuasi kita hentikan. Yang warna-warna ini adalah hujan yang terjadi. Jadi warna ini kalau ini adalah warna kuning itu sangat tinggi hujannya. Kalau dia merah maka hujannya sangat lebat sekali. Ya, sekarang ini sudah mulai teduh. Kita lihat sini pada pukul 21 mungkin kita sudah keluar radarnya. Nah, dan kelihatan dia sudah mulai berkurang gitu, awan yang menutupin wilayah itu. Jadi dengan demikian kita bisa datanya cukup besar, cukup banyak, komplit. Kita tinggal memanfaatkan data ini untuk proses evakuasi, sehingga di tangan kita bisa kita lakukan upaya-upaya kegiatan di lapangan. Apakah upaya kita memberikan mobilisasi pengungsi atau kita melakukan upaya pencarian korban dan sebagainya. Ya. Dokter, ini saya dari belakang dokter ini saya penasaran, ini alat apa sih benar? Ya, ini namanya Automatic Weather Station. Sistem ini merekam semua data cuaca yang ada di sini. Nah, kemudian data ini ditransfer langsung ke server kita di Pejaten, di Mabes kita di BIN di Pejaten. Kemudian sistem ini langsung dia memberikan input data pada server kita, pada model kita, kemudian hasilnya dikirimkan ke sistem kita yang ada di sini. Jadi memang interaksinya semua otomatis. Semua otomatis artinya sistem ini tidak lagi orang bekerja. Tinggal kita melihat apa yang informasi kita inginkan. Jadi inilah namanya Automatic Weather Station yang kita rancang untuk bisa mengcover area sekitar 8 km. Dengan harapan kita bisa mendapatkan informasi cuaca yang lebih baik. Walaupun tempatnya sempit, tentu kita bisa menambahkan AWS yang lain dan semua bisa terintegrasi dengan baik. Tapi dengan sistem kami yang cuaca yang sudah sangat baik sekali ini hanya penambah, tapi cukup potensial untuk memastikan prediksi kita itu prediksi yang sangat baik sekali. Saya kira ini memang pimpinan kita memberikan perintah untuk semua harus dengan teliti, tepat sehingga bisa membantu penanggulangan pasca bencana di Kabupaten Cianjur ini. Ya. Dok, mengenai alat ini satu kabupaten itu maksimal berapa? Kalau kita lihat area dari Cianjur ini, setidaknya kita butuh 3 sampai 4 AWS yang harus kita pasang di kabupaten ini. Tentunya semua telemetri tanpa ada power karena standalone, dia mempunyai energi sendiri, sehingga kita pasang dimanapun dia memberikan selagi dia punya sinyal, termasuk sinyal setidaknya sinyal GSM, maka dia bisa mentransmit data ke Mabes di Jakarta, di Pejaten. Ya. Putaran kelima, One